Kalau dia baca ini, maka Allah akan ganti kesusahannya, kesulitannya, kesumpekannya, kesedihannya kepada kebahagiaan. Jadi Al-Quran yang diminta untuk menjadi cahaya hati, penghilang sumpek. Ini resepnya teman-teman sekalian. Resep terbaik dari segala macam permasalahan, baca Al-Quran. Wudu, ambil Al-Quran, baca. Beberapa ayat, niat agar itu menjadi penyebab hilangnya permasalahan kita. Akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca Kitabullah. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akan melanjutkan bedah buku yang ditulis oleh Darul Wahyin, 10 penyebab lapangnya hati. Namun sebelumnya insyaAllah kita akan berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saja seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, sunnah ataupun wajib, ikhlas ataupun kurang ikhlas, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang sempurna. Juga yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti. Serta kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semua dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan, besar ataupun kecil, sengaja tidak sengaja, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan kemakmurannya menjadi pahala. Serta selalu saja kita memohon agar umur kita dipanjangkan di atas ketaatan, kesempurnaan iman, ilmu dan amal saleh. Serta juga kita doakan agar negeri kita menjadi negeri yang aman, tentram, damai, persatuan dan kesatuan, serta kemerdekaan kita selalu terjaga. Dan siapapun yang menginginkan keburukan bagi negeri kita, bagi Islam, bagi muslimin, maka Allah kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Dan semoga Allah memberikan petunjuk juga kepada para pemimpin untuk menjalankan tugas dan amanah dengan baik. Allah selalu pandu mereka, diberikan keimanan, kesehatan, juga kesempatan untuk selalu meraih pahala dari setiap kebutuhan masyarakat. Serta juga semoga Allah menjadikan masyarakat negeri kita selalu bergotong royong dengan pemerintah pada program-program yang tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, agar negeri kita menjadi negara yang maju, tentram, dan juga menjadi contoh bagi negeri-negeri yang lain. Serta kita selalu doakan saudara kita yang sedang tertindas dimanapun mereka berada, terutama di Palestina, kemudian juga di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di mana saja di muka bumi ini. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan semoga Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita, dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, sebagaimana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, sesuai dengan judul kita 10 penyebab lapangnya hati, kembali saya ingatkan bahwasanya ketenangan jiwa, ya, serta juga kesempurnaan dari kehidupan kita di muka bumi ini, dengan banyaknya ide brilian yang muncul, banyaknya kegiatan, kreativitas, ya, aktivitas yang positif, semua itu teman-teman disebabkan karena lapangnya hati seseorang. Di saat hati kita lapang, semuanya menjadi luas, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi mudah. Tapi di saat hati kita itu sempit, maka secara otomatis, ya, semuanya jadi sempit. Rumah yang luas jadi sempit, bumi ini yang luas jadi sempit, ide juga jadi buyar. Tidak ada yang bisa kita lakukan dari kreativitas dan aktivitas yang positif, ya, kecuali sangat sedikit sekali. Itu pun kadang-kadang hanya karena terpaksa. Karena sumpeknya, karena suntuknya. Itu semua karena keadaan hati yang tidak tenang. Jadi teman-teman, benar sekali yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis, dalam diri manusia itu ada segumpal darah, yang kalau dia baik, maka baik semuanya. Semuanya jadi oke, semuanya jadi semangat, ya, semuanya jadi kesenangan. Ya. Dan kalau dia buruk, maka akan buruk semuanya. Itu adalah hati manusia. Oleh karena itu teman-teman, kita harus betul-betul menjaga. Nah, untuk menjaga hati kita untuk bersih, untuk lapang, kita butuh kiat-kiat. Sekaligus tentunya menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang menyempitkannya. Dan sudah kita jelaskan, ada 7 poin yang sudah berlalu, ya, yang lalu. Dan kita akan masuk ke 8 tentunya. Saya kembali mengingatkan, kita sudah membahas tentang masalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagian pertama yang paling utama, ya, dalam melapangkan dada seseorang. Dia tahu ada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan dia, yang menciptakan kesenangan dan nikmat yang sedang ada, sehingga juga Allah yang bisa mempertahankan. Berarti dia hanya menikmati dan bersyukur kepada Allah
Kemudian kalau dia sedang ada ujian, maka yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, dan yang hanya bisa memberikan solusi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini kekuatan tauhidnya luar biasa. Kita tidak perlu takut kepada makhluk, karena itu ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, seganas dan sejahat apapun makhluk itu. Karena Allah mampu menundukkannya. Tinggal mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga pada saat kita berharap sesuatu dari nikmat-nikmat, kita tinggal minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari pasangan hidup yang baik, dari keturunan yang saleh, dari harta yang melimpah misalnya, dari kegiatan-kegiatan ibadah yang maksimal misalnya. Ya, ini semua kita tinggal mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita sudah bahas juga tentang masalah prasangka baik kepada Allah. Apapun keputusan Allah, kita selalu sangka baik kepada Allah kalau itu yang terbaik yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena Allah lebih sayang kepada kita daripada ya ibu kepada anaknya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari. Yang ketiga, pentingnya memiliki dan mendalami ilmu syar'i. Karena dengan adanya ilmu agama, maka dia akan menjadi pondasi dasar keimanan, dan kalau iman ada, maka segala sesuatunya bisa berubah. Ya, menjadi lebih baik. Orang buruk jadi baik, orang jahat jadi taubat, ya, pelit jadi dermawan, ya, penakut jadi pemberani. Semua itu karena keimanan, dan keimanan tidak mungkin muncul kecuali dengan ilmu syar'i. Sudah kita jelaskan panjang lebar itu. Yang keempat, berzikir dan banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan melapangkan dada. Selalu berdoa, selalu memohon, selalu mengingat Allah. Nah, ini poin penting yang juga sudah kita jelaskan. Yang kelima, segera meninggalkan maksiat ataupun ada pelanggaran-pelanggaran, dan kita introspeksi diri. Yang keenam, senantiasa melaksanakan kewajiban, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, dan fokus memperbaikinya, maka secara otomatis yang sunnah-sunnah juga akan ikut. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang saleh. Ini yang terakhir kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana komunitas itu sangat berpengaruh sekali pada pribadi-pribadi kita, aktivitas kita, dan seterusnya. Dan kita akan masuk insya Allah poin ke-8 pada kesempatan ini. Salah satu poin yang tidak kalah penting melapangkan dada seseorang, yaitu rutin membaca Al-Quran. Baik, ini insya Allah akan kita bahas. Dan kedepannya kita akan lanjutkan 2 poin tersisa tentunya, masing-masing satu pertemuan. Yaitu yang ke-9, berbuat baik kepada sesama. Dan yang ke-10, membuang kedengkian hati dan berkeinginan keras untuk membersihkan hati tersebut. Baik, kita masuk ke-8 teman-teman sekalian. Masalah rutin membaca Al-Quran. Kita perlu garis bawah itu dan kita sepakati. Al-Quran ini adalah kitabullah, kitabnya Allah. Ini bukan tulisan seorang profesor misalnya yang profesor ini mungkin orangnya sangat cerdas, terkenal, dan bukunya bestseller. Bukan. Ya. Isinya bukan perkataan manusia yang bisa saja salah. Ya. Bisa saja perlu diedit. Tapi ini kitabullah, kitabnya Allah. Dan juga dia berisikan kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak dicipta, bukan makhluk ya, tapi dia adalah haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi isinya semuanya kebaikan, tidak butuh diedit, tidak akan pernah ada satu ayat pun yang tidak layak dikonsumsi atau dijadikan sebagai pegangan. Bahkan membaca setiap hurufnya akan dicatat pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bab zikir, di bab mengingat Allah, termasuk yang tertinggi adalah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran berarti kita sudah mengulang-ulangi kalamullah, perkataan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksudkan teman-teman sekalian. Jadi, seseorang muslim kalau mau tahu diri dia, ya, itu akan selamat dari segala macam permasalahan yang sedang dia hadapi, dan kegelutan dalam hidup dia, ya, kerumitan, itu semua dan bagaimana bahagianya dia dilihat daripada sering atau tidaknya dia membaca Al-Quran. Itu tolak ukurnya. Karena kalau dia sering baca Al-Quran, maka secara otomatis akan menjadi penyebab lapangnya dada dia. Nah, ini poin yang kita sedang bahas insya Allah. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, kemudian baru kita masuk kepada syarah atau penjelasan seperti biasa teman-teman sekalian. Bagi-bagi bukunya di halaman 37, poin ke-8 masalah penyebab lapangnya dada. Beliau membacakan atau mengatakan, penulis mengatakan, membaca Al-Quran dengan tadabbur atau dalam kurung merenungkan kandungannya dan penuh perhatian. Ini adalah salah satu sebab terbesar untuk menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Sebab membaca Al-Quran itu mendatangkan ketentraman hati dan kelapangan dada. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubum bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. Artinya, orang-orang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan mengingat Allah. Jadi dalam keadaan mereka nikmat sedang melimpah,
tetap membaca Quran dan berzikir kepada Allah, mereka tenang dengan itu. Dan yakin nikmati dari Allah, maka mereka selalu bersyukur. Dan kalau sedang ada ujian, tetap mereka mendahulukan untuk mengingat Allah, dan dengan mengingat Allah, toh dia yang ciptakan, dia Allah yang ciptakan masalah itu Allah, ya, maka secara otomatis juga ini akan mendapatkan solusi dari Allah, kan hanya dari Allah saja solusinya, ya. Sembuhnya penyakit, terlunasinya utang, apalah hambatan-hambatan dalam hidup itu, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa memberikan kepada kita. Nah seperti itulah ya. Maka dikatakan, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan mengingat Allah, ingatlah. Atau pelajarilah maknanya ya. Hanya dengan mengingat Allah lah hati akan tentram. Tidak ada solusi lain. Untuk hati kita tentram, merasa nyaman, maka itu adalah poinnya. Kita selalu berzikir kepada Allah dan mengingat Allah. Dan sudah saya bahasakan tadi, puncak zikir tertinggi justru membaca Al-Quran. Ibnu Katsir rahimahullah, seorang ulama tafsir, mengatakan, yakni senang dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Selalu saja kalau ada nikmat dia sandarkan kepada Allah dan dia selalu bersyukur sehingga nikmat itu bertambah. Kalau dia sedang ada masalah, maka dia pun hanya bersandar kepada Allah, introspeksi diri sebagaimana sudah kita jelaskan di salah satu poin beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian dia beristighfar kalau ada dosanya, dia memohon ampunan agar Allah mengangkat hambatan-hambatan dari yang menghalangi dia menikmati nikmat atau sedang adanya ujian. Maka itu berarti dia tentram dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, yang dimaksud dengan orang-orang beriman dalam ayat tadi, Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka merasa tentram dengan mengingat Allah, terjemahannya atau tafsirnya adalah, yakni senang dan bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Tentram saat mengingatnya, ridho kepadanya sebagai penolongnya. Karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah atau ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah, bergantung kepada Allah, manja kepada Allah, hati itu akan tentram. Jadi yang dibahas masalah tentram atau lapangnya hati tersebut, merasa tenang. Yakni ketentraman pasti terwujud karena berzikir atau mengingat dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu kata penulis, hendaklah Anda, semoga Allah Azza wa Jalla memelihara Anda, berkeinginan keras untuk memperbanyak membaca Al-Quran di waktu malam dan siang. Mohonlah kepada Rabb Anda, semoga bacaan Al-Quran Anda menjadi sebab kelapangan dada Anda. Ya, sebab selagi hamba menuju Rabb-nya dengan jujur, maka Allah Azza wa Jalla akan membukakan untuknya keberkahan yang besar. Ada sebuah hadis yang sahih tentunya, di mana Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang hamba yang membaca Allahumma inni abduka, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu, wabnu abdika, dan anak dari hamba laki-laki, maksudnya ayah ya, itu ayah kita juga hambanya Allah, wabnu abdika, anak daripada hamba laki-lakimu, wabnu amatik, dan anak dari hamba perempuanmu, maksudnya ibu kita, nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu, madin fiya hukmuk, berlaku hukummu padaku, adlun fiya qadha'uk, sangat adil keputusanmu padaku. As'aluka ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, bikulli ismin hu'alak, dengan nama semua yang kau miliki, samaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu dengannya, au 'allamtahu ahada min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada salah dari hambamu, au anzaltahu fi kitabik, atau engkau turunkan dalam kitabmu, antaj'al Qur'ana karima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Al-Quran sebagai ya penghibur hatiku, wa nura sadri, dan cahaya dadaku, wa dhihaba hammi wa hazni, dan juga penghilang daripada sedih dan sumpahku. Apa kata Nabi SAW? Kalau dia baca ini, maka Allah akan ganti kesusahannya, kesulitannya, kesumpakannya, kesedihannya kepada kebahagiaan. Jadi Al-Quran yang diminta untuk menjadi cahaya hati, penghilang sumpah. Ini resepnya teman-teman sekalian. Resep terbaik dari segala macam permasalahan, baca Al-Quran. Wudu, ambil Al-Quran, baca. Beberapa ayat, niat agar itu menjadi penyebab hilangnya permasalahan kita. Akan diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Kitabullah. Allah Azza wa Jal, saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh penulis di sini, di halaman 40-nya. Beliau mengangkat surah Yunus ayat 57.
Allah Azza wa Jalla telah berfirman tentang Al-Quran, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Hai sekalian manusia, bukan cuma orang beriman dipanggil, semua manusia. Sesungguhnya telah datang kepada kalian semuanya pelajaran dari Rabb kalian, ya, dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, serta petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maksudnya Al-Quran. Ya, saya ulangi terjemahnya luar biasa. Ya, ulangi lagi supaya bisa kita tadabburi, renungi. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu atau kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian atau Rabbmu. Apa yang kamu butuhkan, ya, ini adalah ilmu pengetahuan, ini edukasi yang paling level tertingginya, ya, yang paling tinggi. Dan sekaligus penyembuh bagi penyakit yang berada dalam dada, ya, iri, dengki, semua yang bisa menjadi penyebab penyakit-penyakit fisik muncul karena hatinya kotor, ya. Dan juga petunjuk serta rahmat. Petunjuk kalau ingin butuh petunjuk, dan rahmat kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Dikuatkan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ini beliau angkat dalil terakhir surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dan kami turunkan benar-benar dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, obat, syifa. Penawar di sini untuk penyakit, untuk kesedihan, kegundahan, ya, apa saja permasalahan, maka Al-Quran menjadi penawarnya. Dan rahmat kasih sayang, karunia, rezeki, ya, bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran tidak akan menambah kepada orang-orang zalim selain kerugian. Karena mereka kan tidak berpegang pada Al-Quran, ya. Maka dianggap mereka zalim yang kufur kepada Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran, tidak mau tadabbur, tidak mau beriman padanya misalnya. Semua itu berarti akan menjadi kerugian bagi mereka dan penyesalan. Baik di dunia maupun di akhirat tentunya. Baik di dunia maupun di akhirat. Nah ini yang ditulis oleh penulis teman-teman sekalian. Sekarang kita akan lebih dalam membahas tentang Al-Quran Al-Karim. Al-Quran teman-teman sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, kitabullah, ya, dan dia adalah isinya kalamullah. Sudah kita dengarkan tadi beberapa dalil berhubungan dengan masalah dari Al-Quran, keutamaan Al-Quran itu sendiri. Memang dia jadi penawar, jadi petunjuk, jadi penenteram hati, ya. Sekarang teman-teman sekalian, kita akan coba bacakan hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang kedudukan Al-Quran, supaya kita lebih termotivasi, tidak melewatkan satu hari pun kecuali kita baca, walaupun cuma beberapa ayat Al-Quran. Ya, dan Al-Quran memiliki 4 hak dari kita. Yang pertama, membacanya. Ngerti nggak ngerti artinya tetap kita baca. Dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, gitu terus ya. Al-Anfal, At-Taubah, dan seterusnya ya. Sampai surah 114 An-Nas Anda baca. Ulangilah, khatam, ulangi lagi, khatam, ulangi lagi. Yang kedua, Anda mentadabburinya, ya. Baca merenungi makna-maknanya, membaca terjemahannya, membaca tafsirnya, ini namanya tadabbur. Dan ini tidak harus berurut, tidak harus dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran sampai An-Nas, tidak. Tapi boleh Anda pilih surah-surah mana yang paling Anda suka, Anda usahakan dalam satu hari 10 ayat. Minimal 10 ayat. Baca aja, baca terjemahannya. Kalau bisa dibaca tafsirnya bagus, sebab turunnya ayat kalaupun Anda dibaca, itu penting. Yang ketiga, jadi Anda boleh mulai dengan misalnya juz 30, surah-surah pendek, tidak apa-apa. Yang penting Anda mulai tadabbur. Yang ketiga adalah menghafalnya. Bagaimana kita menghafal ayat-ayat Al-Quran. Berapapun Anda mampu untuk menghafalnya. Kalau bisa semua, Alhamdulillah. Dan semoga Allah jadikan kita para hufad, para hafid Al-Quran yang ikhlas, yang tulus, dan mendapatkan keutamaan dunia dan akhirat tentunya. Dan semoga semua pasangan kita, anak-anak kita, semua pun demikian adanya. Allahumma amin. Yang keempat, praktek. Isinya, diamalkan isinya. Nah ini hak Al-Quran. Baik, sekarang supaya kita termotivasi untuk memberikan hak-hak tersebut, kita coba bacakan hadis Nabi, atau hadis-hadis Nabi SAW yang cukup banyak tentang motivasi untuk menjaga Al-Quran dan membacanya. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis sahih. Kata Nabi SAW, sebaik-baik golongan di antara kalian,
orang yang paling layak jadi suami, paling bagus predikatnya sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai ipar, sebagai kerabat, sebagai teman, tetangga, ya siapa saja yang kita interaksi, atasan, bawahan, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, dia kuasai cara bacanya, dia juga mentadabburi isinya, dia menghafal sebagian atau semuanya, dan dia praktekkan, wa'allamahu, lalu dia mengajarkan kepada orang lain. Ini manusia yang paling baik. Jadi kalau Anda lihat ada orang meluangkan waktu untuk baca Al-Quran, apakah dalam sholat malamnya misalnya ya, ataupun dia baca di setiap ada kesempatan, dia ulang-ulangin misalnya ya, maka orang-orang ini adalah orang yang paling baik dan paling sempurna. Nah, itu yang dimaksud dengan hadis ini. Ini sudah cukup teman-teman. Kalau sebuah hadis ini saja merupakan keutamaan ahli Al-Quran, maka sudah cukup. Mereka adalah orang yang terbaik, yang paling pantas untuk kita ya, mendekat dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang yang seperti ini. Belum lagi hadis yang lain, hadis sahih. Dan hadis ini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa yang membaca satu huruf ayat Al-Quran, maka baginya satu pahala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala akan dilipat gandakan sampai 10 kali lipat. Wa la aqulu alif lam mim harf, saya tidak katakan, kata Nabi SAW, alif lam mim, potongan misalnya ayat pertama dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 dalam Al-Quran. Alif lam mim bukan satu huruf. Walakin alifun harfun, wa lamun harf, wa mimun harf. Tapi alif dihitung satu huruf berarti 10 pahala, lam dihitung satu huruf berarti 10 pahala, dan mim 10 huruf, satu huruf dihitung 10 pahala. Berarti alif lam mim ini pahalanya 30 pahala. Ini bukan main-main teman-teman. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dikatakan hasan sahih. Kemudian hadis selanjutnya adalah hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaum fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, ya, di masjid sambil membaca kitabullah dan saling ajar mengajar di antara sesama mereka, melainkan ketentraman turun pada mereka, rahmat meliputi mereka, dan para malaikat mengitari mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Nah, keutamanya mereka akan mendapatkan ketenangan atau as-sakinah. Allah jamin mereka punya ketenangan jiwa, ya. Ketentraman, ini kan dikatakan ya, ketentraman, sakinah. Orang tenang, orang baca Quran itu merasa tenang, hatinya lapang, hidupnya terasa nyaman. Itu namanya sakinah di dalam bahasa Arab ya. Kemudian yang kedua, wa ghashiyatuhumur rahmah. Mereka akan ya, mendapatkan rahmat atau rahmat meliputi mereka. Rahmat karunia, rezeki dari Allah SWT. Allah berikan kepada mereka rezeki ya. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah. Malaikat mengitari mereka, ada di sekitar mereka. Ya, hadir juga bersama mereka di dalam majlis Al-Quran itu. Ya. Kemudian yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut mereka di hadapan para malaikat. Lihat nih hamba aku si fulan, mereka lagi sibuk membaca Al-Quran, nah gitu. Allah membanggakan di depan para malaikat-malaikatnya. Di dalam hadis selanjutnya, hadis yang sahih juga, di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Daud, ya, yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah keluar, kata Uqbah, menemui kami di Suffah. Suffah ini sebuah tempat di belakang rumah Nabi yang Nabi khususkan untuk menampung orang-orang miskin dari kalangan sahabat yang mau belajar, ya. Mereka tempat itu kurang lebih bisa menampung sekitar 300 orang. Maka Nabi SAW kadang-kadang kalau lagi keluar dari rumah, maka yang pertama beliau temui adalah orang-orang yang ada di Suffah itu ya. Nabi SAW siapkan makanan buat mereka ya. Nabi SAW juga kalau ada wahyu turun menemui mereka dan menyampaikan. Dan mereka ini termasuk orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, karena mereka keseharian hanya untuk menunggu dan belajar dari Nabi SAW, menunggu apa yang Nabi sampaikan SAW. Maka satu waktu, kata Uqbah bin Amir, beliau termasuk orang yang ada di Suffah,
Nabi SAW keluar dan menemui kami. Kemudian beliau mengatakan, ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila buthana au ila al-aqiq fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ismin wala qati'ir rahim. Siapa di antara kalian yang mau pergi setiap hari, dia ke lembah Buthan dan lembah Aqiq. Nah, ini dua lembah yang ada di kota Madinah. Dan lembah itu tidak ada penghuninya di masa itu. Tidak ada penghuninya di masa itu. Siapa di antara kalian yang mau ini? Kemudian dia pergi ke sana dan dia dapatkan 2 ekor unta yang berpunuk besar. Ini unta yang paling mahal gitu ya. Tanpa ada dosa, bukan karena mencuri punya orang. Unta liar dia dapatkan begitu saja. 2 ekor unta besar tiap hari. Dia bisa dapatkan 2 ekor. Ini kalau dia jual di masa itu, cukup menghidupi dia 1 bulan sebenarnya. Tapi dia bisa dapat tiap hari. Mau nggak? Tiap hari dapat 2 ekor unta tanpa curian, bukan dosa. Dan bukan juga memutus silaturahim. Bukan haknya kerabat yang diambil. Fakulna ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dhalik. Maka kami pun menjawab, ya Rasulullah, kami semua suka itu. Siapa yang tidak mau? Tiap hari dia ke Buthan dan Aqiq, dia dapat 2 ekor unta berpunuk besar. Kemudian, ya, itu jadi milik dia. Bukan hasil curian, bukan hasil memutus silaturahim atau mengambil haknya kerabat. Qala fala yaghdu ahadukum ila al-masjid faya'lamu atau faya'lama, ya. Faya'lama aw yaqra'a ayatain min kitabillah azza wa jalla khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun min thalath wa arba'un khairun lahu min arba'a wa min a'dadihinna min al-ibil. Maka kenapa seseorang dari kalian tidak keluar ke masjid, ke rumah Allah, kemudian dia coba belajar ataupun membaca 2 ayat dari kitabullah, 2 ayat. Misalnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanir-Rahim, 2 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, sama ayat ketiga dari surah Al-Fatihah misalnya. Itu lebih baik daripada 2 ekor unta. Artinya akan lebih besar keutamaannya dan manfaatnya daripada kita mendapatkan 2 ekor unta yang merupakan harta luar biasa, ya bisa hidup 1 bulan gitu. Dan membaca 3 ayat lebih baik daripada 3 ekor unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta. Dan begitulah seterusnya, ya. Dari jumlah-jumlah unta. Jadi bisa saja lebih kita baca 10 ayat berarti lebih baik daripada 10 ekor unta. Dan seterusnya, ya. Tidak ada batasannya gitu. Itu riwayat Imam Muslim. Riwayat Abu Daud, ya, berbunyi, qaumawaini zahrawaini bi ghairi ithmin billahi azza wa jalla wala qat'i rahim. Keduanya berpunuk besar lagi indah, sempurna, tidak ada cacatnya. Dengan tidak berdosa kepada Allah Azza wa Jal, bukan curian, dan tidak pula memutus silaturahim. Qalu, para sahabat mengatakan, kulluna ya Rasulullah, kami semua mau itu ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau? Qala, fala an yaghduwa ahadukum kulla yawmin ila al-masjid fayata'allama ayatain min kitabillahi khairun lahu min naqatain, wa in thalathun fa thalathun mithlu a'dadihinna. Maka kata Nabi SAW, sungguh kalau salah seorang dari kalian berangkat setiap hari ke masjid, lalu mempelajari 2 ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagian daripada 2 ekor unta. Dan kalau 3 ayat, maka lebih baik daripada 3 ekor unta, ya, dan begitu seterusnya. Ya. Artinya kalau 4 lebih baik daripada 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta, dan seterusnya. 10, 100, 1000. Hadis selanjutnya teman-teman sekalian, Nabi SAW menggambarkan tentang bagaimana wanginya, bagaimana indahnya, bagaimana kedudukan para pembaca Al-Quran. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, An-Nasai dan Ibnu Majah, hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'min ladzi yaqra'ul Qur'ana kamathalil utrujja, rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib." Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah. Ya, di sini disebutkan dalam terjemahannya sejenis seperti jeruk. Ya, kalau saya juga pernah mengecek, kalau Anda ketik di Google sekarang, Anda bisa buka lagi, Anda ikuti live ini misalnya, Anda ketik di Google buah utrujah. Biasanya, kalau yang saya pernah temukan itu seperti buah pir, aromanya harum dan rasanya lezat. Ini perumpamaan orang mukmin yang baca Quran. Baunya wangi karena keimanannya, dan juga rasanya manis karena baca Al-Quran. Wa mathalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'ana kamathalit tamrah. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Quran, maka seperti buah kurma, la rihalaha, tidak ada baunya. Ya.
Wa ta'muha hulu. Tetapi rasanya manis. Dengan keimanan dia manis, tapi karena tidak baca Quran, tidak ada bau wanginya. Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'u Qur'ana mathalul raihana. Rihuha tayyib wa ta'muha mur. Perumpamaan orang munafik yang baca Quran seperti buah raihana. Raihana ini cirinya adalah baunya wangi tapi rasanya pahit. Dia wangi karena baca Qurannya, tapi dia pahit karena kemunafikannya. Wa mathalul munafiqi alladhi la yaqra'u Qur'ana kamathalil handhalah. Dan perumpamaan orang munafik yang tidak baca Quran, sudah munafik, tidak beriman, tidak baca Quran juga, ya, seperti buah handhalah. Cirinya laisa laha rihun wa ta'muha mur. Tidak ada baunya dan kalau dimakan juga pahit sekali. Ini perumpamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Nabi SAW. Ya. Dalam riwayat yang lain ada tambahannya setelah menyebutkan 4 jenis tadi. Lalu kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Daud, wa mathalul jalisi salihi kamathali sahibul misk. Dan perumpamaan orang baik yang ditemani duduk, ya, itu seperti penjual minyak wangi. In lam yusibka minhu syai', kalau kau tidak mendapatkan sesuatu darinya, asabaka min rihaha, kau akan mendapatkan bau wanginya minimal. Mathalu jalisi su'i kamathali sahibil kir. Dan perumpamaan orang-orang yang buruk, yang tidak beribadah, tidak baca Quran, jauh dari keimanan, seperti pandai besi. In lam yusibka min sawadih, kalau kau tidak kena warna hitamnya, biasanya kalau orang pandai besi kan itu ada asap hitam ya. Asabaka min dukhani, maka engkau akan kena asapnya. Ya. Seperti itu akan ada efek kepada kita kalau berteman sama orang-orang yang buruk. Kemudian dalam hadis yang lain lagi, hadis yang sahih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, ya, An-Nasai, Ibnu Majah, semua meriwayatkan hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan atau menuturkan Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil barara." Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia lagi berbakti. Kedudukannya sama dengan malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'u Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran namun dia kesulitan membacanya, tapi tetap dia belajar, terus berusaha, maka akan mendapatkan 2 pahala. Jadi kalau tadi misalnya per ayatnya 10 pahala, per hurufnya ya, maksud saya per hurufnya, maka berarti dia bisa dapat 20. Dalam riwayat lain, walladhi yaqra'uhu wa huwa ishtaddu alaihi lahu ajran. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan itu sangat sulit dia membaca, tapi dia terus berusaha sampai dia mahir, maka akan mendapatkan 2 buah pahala. Ini keutamaan yang luar biasa. Hadis yang lain, seorang sahabat mulia namanya Abi Dzar radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, berwasiatlah untukku. Berikan aku nasihat supaya aku ini bisa bertambah keimananku, aku makin dekat dengan Allah, ya, makin terbuka rezekiku, makin segala macam baiklah, gitu ya. Wasiatkan untukku." Maka Nabi SAW mengatakan, "Alaika bitaqwallah." Kau harus selalu bertakwa sama Allah, patuh dan tunduk kepada Allah dimanapun kau berada. Sedang dalam keadaan apapun selalu takut kepada Allah. Ya. Halal dinikmati, haram ditinggalkan. Fa innahu ra'sul amri kullih, karena dia itu adalah perkara segala sesuatunya. Semua ditentukan dari situ. Qultu ya Rasulullah zidni, maka aku berkata, ya Rasulullah tambahkan lagi buat aku. Ada lagi wasiat yang lain? Qala alaika bitilawatil Qur'an. Maka aku sarankan kau selalu membaca Al-Quran. Fa innahu nurun laka fil ard wa dhukhrun laka fis sama. Karena dia akan menjadi cahaya pelita untukmu di dunia dan juga akan menjadi simpanan yang baik atau pahala yang melimpah untukmu pada hari kiamat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan di dalam hadis ini cukup panjang tapi ini diambil saksi bahasannya. Coba bayangkan teman-teman, hadis demi hadis, keutamaan luar biasa. Ini ada ratusan hadis ini, banyak sekali. Kita baru baca sekitar mungkin 8 hadis. Hadis selanjutnya, hadis ke-9 mungkin yang kita sudah bacakan ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Ya, Al-Quran adalah pemberi syafaat yang diterima syafaatnya, pertolongannya. Wa mahilun musaddaq, dan dia berupa juga pembela yang akan dibenarkan. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah.
siapa yang menjadikannya ya di hadapannya atau menjadi pemimpinnya, dijadikan sebagai pedoman hidupnya, maka akan membawanya ke surga. Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Dan barang siapa yang membengkalikan, tidak peduli dengannya, tidak mau berhukum dengannya, maka akan terbawa ke api neraka. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hibban. Jadi dari hadis ini kita bisa lihat Quran membawa ke surga bagi orang yang mengamalkan isinya, mempelajarinya, dan orang yang mencuekinya, ya tidak mempelajari itu akan masuk ke dalam api neraka. Itu pilihannya tidak ada. Beramal dengan Quran maka masuk surga, atau membelakanginya maka masuk neraka. Bagaimana Al-Quran disebutkan dalam hadis sahih, ini mungkin hadis yang ke-10 yang kita bacakan ya. Di mana Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim ya, dari hadis Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, rutinkan setiap hari, setiap saat ada kesempatan, karena dia akan menjadi penolong, penyelamat ya bagi pembacanya pada hari kiamat. Ini ada hubungannya, korelasinya dengan hadis tadi yang sebelumnya ya. Bagaimana Al-Quran adalah pemberi syafaat yang pasti akan diterima syafaatnya oleh Allah SWT. Allah akan menerima permohonan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-11 ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan sanad hasan. Juga Ibnu Khuzaimah menyebutkan dan Al-Hakim juga menyebutkan, serta Al-Hakim mengatakan sahih ya. Bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Yaji'u sahibul Qur'ani yawmal qiyamah fayaqulu Qur'an ya Rabbi hallihi fayulbasu tajal karamati thumma yaqulu ya Rabbi zidhu fayulbasu hullatal karama thumma yaqulu ya Rabbi irda anhum fayarda anhu fayuqalu lahu iqra warqa wa yuzadu bi kulli ayatin hasana." Artinya, akan datang orang yang suka membaca Al-Quran di hari kiamat. Semoga kita termasuk ini insyaAllah. Allahumma amin. Ya. Akan datang pada hari kiamat. Kemudian Al-Quran akan berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yang bunyinya. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, hiasilah dia. Maksudnya, buat orang ini indah terlihat gitu. Ya. Maka dikatakan Allah pun menghiasinya dengan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran masih mengatakan, tambahkan untuknya ya Allah. Maka Allah menambahkan baginya pakaian kehias dari mahkota. Sekarang yang kedua Allah datangkan untuknya pakaian ya kemuliaan. Kemudian Al-Quran juga masih mengatakan lagi, ya Rabbi, ridholah padanya. Jangan engkau murka padanya Allah. Kalau Allah ridho maka selesai. Semuanya akan baik. Amalnya diterima, dosanya dimaafkan, akan masuk ke surga, derajat yang paling tinggi. Maka Allah pun ridho kepadanya. Ini luar biasa. Berarti Al-Quran akan berbicara hari kiamat untuk mendapatkan, untuk semua orang yang membacanya mendapatkan kemuliaan ini. Coba, bagaimana kita tidak termotivasi untuk mengejarnya? Kemudian dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah derajat-derajat surga. Di setiap satu ayat akan ditambah satu balasan pahala. Jadi selain yang sudah dicatatkan selama di dunia, akan diberikan juga tambahannya. Kemudian dalam riwayat yang lain mirip dengan ini, cuma hadis ini diriwayatkan Tirmidzi dan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini hadis yang ke-12 ya. Yuqalu li sahibil Quran iqra warqa warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan kepada orang yang suka baca Quran, bacalah. Ya, nanti pada saat mau masuk surga, bacalah ya. Dan dikatakan naiklah, menaik di atas derajat-derajat surga, bacalah secara tartil, pelan-pelan, sebagaimana kamu dahulu di dunia membacanya dengan tartil, karena sesungguhnya kedudukanmu terletak pada akhir ayat yang kamu baca. Ya, Al-Khattabi, seorang ulama menanggapi hadis ini mengatakan, disebutkan dalam sebuah athar, bahwa jumlah ayat Al-Quran itu sejumlah tangga surga. Lalu dikatakan kepada qari pembaca, naiklah ke tangga tertinggi ayat-ayat Al-Quran, setinggi ayat-ayat yang engkau baca dari Al-Quran. Maka siapa saja memenuhi, melengkapi bacaan Qurannya, maka ia akan naik hingga puncak tertinggi surga di akhirat nanti. Dan siapa saja membaca sebagian darinya, maka ketinggiannya di tangga yang sama dengan jumlah bacaannya saja. Sehingga batas pahala adalah sebatas banyaknya bacaan Al-Quran. Ya, Al-Quran ada 6.000 ayat lebih ya. Maka itu teman-teman sekalian ya, akan tangga surga dikatakan oleh Khattabi tadi ada dinukil seperti itu. Maka setiap orang baca Quran maka akan akhirat disuruh naik tangga. Makin sering dia baca dan khatamnya makin sampai ke tingkat tertinggi. Ini cara termudah untuk meraih derajat-derajat tinggi di surga dengan banyak membaca Al-Quran.
Kemudian teman-teman sekalian, di dalam riwayat yang lain, ini mungkin riwayat yang ke-13 dan ke-14, dua buah riwayat ini, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang satunya Abu Hurairah, ya. Kalau hadis ke-13, hadis Ibnu Umar, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa ala thnataini. Tidak boleh orang iri, ya, kecuali pada dua golongan saja. Dua golongan ini paling pantas untuk kita cemburu dengan mereka. Cemburu dan hasad dengan mereka. Ya. Maksudnya apa di sini? Tidak boleh kita merasa iri, merasa juga kenapa saya nggak seperti itu ya. Kecuali pada dua orang ini saja. Yang pertama, rajulun atahu Allahu hadzal kitab faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah karuniakan kepada dia buku ini, kitab Al-Quran. Dia sibuk mempelajari, sibuk membaca, ya, di siang dan malam hari. Warajul ini pantas kalau Anda selalu lihat orang selalu ulangi Quran, dipakai dalam sholat malamnya, setiap hari ada kesempatan dia ulang-ulangi. Maka ini orang yang pantas kita merasa iri dengan dia, supaya kita terdorong dan termotivasi mau seperti dia. Yang kedua, warajulun atahu Allahu malan fayatasaddaqa bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah karunia untuknya uang, kemudian dia, ya, menghabiskan dan menyedekahkan di malam dan di siang hari. Nah, itu dia. Ya. Berarti orang yang sibuk bersedekah, dermawan. Anda juga harus cemburu dengan orang seperti itu. Tapi cemburu ini hukumnya untuk bahasa agama kita yang lain ghibta. Ghibta ini maksudnya kita iri pada kelebihan ada pada diri seseorang, tapi kita berharap kita diberikan yang sama, hanya saja tidak hilang dari dia nikmat tersebut. Kayak dia tadi, ya, punya Al-Quran, dia hafal Quran, dia sering baca, orang yang suka sedekah, seorang yang alim, punya ilmu, mengajarkan misalnya. Maka kita berharap Allah berikan yang sama, supaya kita juga dapat derajat yang sama dengan dia. Nah, itu boleh, tapi tidak berharap hilang dari dia nikmat itu. Kalau hadis yang kedua tadi, yang ini yang berhubung mirip maknanya, tapi ini hadis yang ke-14 yang kita sebutkan insyaallah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Jadi mirip lafadznya, tapi ada tambahannya. La hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang iri kecuali pada dua. Rajulun 'allamahu Allahu al-Qur'ana fa huwa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar. Seseorang yang Allah karunia untuknya Al-Quran, kemudian dia membacanya di malam dan di siang hari. Ini wajar kita cemburu pada orang seperti ini. Fasami'ahu jarun lahu faqal. Maka seorang tetangga sempat mendengar. Lalu dia berkata, laitani utitu mithla ma utiya fulan. Pada saat orang itu sibuk baca Quran, maka tetangganya dengar. Tetangganya mengatakan, coba saya juga diberikan seperti dia, ya. Al-Quran bisa saya hafal, bisa saya baca, suara saya indah, saya ulang-ulangi terus seperti dia, gitu ya. Kemudian dikatakan, fa'amiltu mithla ma ya'mal, maka saya akan buat seperti yang dia buat. Warajulun, maka ini sama pahalanya. Tetangganya tadi sama pahalanya. Dia berusaha untuk belajar dan niat kalau dia bisa dikasih seperti tetangganya tadi yang suka baca Quran itu. Yang kedua, warajulun atahu Allah malan, seseorang laki-laki atau seseorang yang diberikan harta melimpah, fahuwa yuhliku fil haqq. Kemudian dia habiskan di jalan kebenaran yang Allah perintahkan, sedekah. Faqala rajulun, maka seorang berkata, laitani utitu mithla ma utiya fulan, fa'amiltu mithla ma ya'mal. Coba kalau seandainya saya diberikan seperti si fulan, saya akan buat juga yang sama. Harta melimpah, saya juga akan bersedekah. Al-Mundhiri rahimahullah berkata, yang dimaksud hasad di sini atau merasa iri adalah ghibta atau iri positif. Keinginan menjadi seperti orang yang lain tetapi tanpa berharap hilang dari orang tersebut apa yang ada padanya. Karena kalau hasad yang larang, iri yang dilarang itu adalah Anda lihat kelebihan seseorang, kemudian Anda berharap hilang dari dia. Kelebihan tersebut itu hukumnya haram, itu tidak dibolehkan. Ya. Dan tentu kalau kita ingin baca teman-teman sekalian tentang hadis Al-Quran, tadi saya bilang keutamanya banyak sekali. Ya. Dan buku yang saya bacakan, buku Al-Mundhiri rahimahullah, Sahih Targhib Tarhib, ini masih bab pertama dari keutamaan Al-Quran. Dan beliau memiliki banyak sekali. Saya bisa katakan mungkin ratusan, ya, hadis, ya. Seingat saya itu yang memang membahas tentang masalah Al-Quran itu sendiri dengan berbagai macam bab yang ada, ya, yang dia sebutkan atau beliau sebutkan.